Anime 100 meter itu terlalu realita untuk sebuah film anime. 走るの好きなの？ Kenapa? Karena dia benar-benar menceritakan antara bakat versus kerja keras. 僕何もないから。この世界にはすごく簡単なルールがあるんだ。 Yang aku duga, yang aku sangka itu anime ini itu tentang bakat versus kerja keras. Jadi siapa yang menang itu antara bakat atau kerja keras. 100メートルを誰よりも速く走れば全部解決する。 Apakah kerja keras yang menang kayak Cristiano Ronaldo yang menang Piala Dunia, atau bakat yang menang kayak Lionel Messi menang Piala Dunia 2022? Kenapa jadi ke situ ya? Tapi ternyata anime ini tuh berisi dan ternyata lebih dari itu gitu. Ternyata menceritakan si MC kita itu Togashi yang dari kecilnya itu dia udah passion, atau udah bukan passion sih, lebih ke bakat ya. Dia pun kayak mukanya tuh datar, jadi kayak dia tuh tahu gitu kayak hidup aku tuh hanya untuk lari gitu. Dia dari kecil tuh berbakat, dia selalu menang. Sampai akhirnya ada satu bocah lainnya atau satu teman lainnya yang namanya adalah Komiya. Dia itu pengen lari, dia itu lari untuk kabur dari realita. Jadi itu lari untuk kabur dari realita. Kayaknya latar belakang si Komiyanya ini ya dari keluarga yang susah kayaknya ya. Karena dia dari kecil aja kelihatan susah gitu, dia sepatu aja gak terlalu bagus, dan dia cuman satu-satunya hal yang dia lakukan itu lari dari kenyataan, itu lari gitu. Dan dia belajar ke Togashi gitu sampai akhirnya, oke. Akhirnya si Togashi ngajarin si Komiya gimana cara lari yang benar dan teknik-tekniknya. Nah setelah time skip sekitar beberapa tahun ke depan, si Togashi ini menang terus hingga akhirnya dia sampai ke turnamen teratas gitu, bukan teratas sih, ke turnamen SMA lah. Jadi yang menentukan siapa siswa terbaik di seluruh Jepang, yang siapa lari terbaik di seluruh Jepang gitu. Ternyata dia setelah time skip kan itu ceritanya udah berpisah banget sama si Komiya setelah beberapa tahun dari semenjak dia SD, dan dia bertemu lagi di SMA. Dia kaget ternyata Komiya skill larinya makin bagus karena dia ternyata konsisten dari SD sampai SMA terus melakukan lari. Dan diceritakan bahwa si Komiya ini berangkat dari rumah ke sekolahnya itu pakai sepeda selama waktu kalau gak salah 2-3 jam. Gila gak tuh? Dan kalau misalkan memang bener, kayaknya memang si Komiya ini plusnya di kerja kerasnya, karena perjuangannya gitu itu udah kelihatan dari situ gitu ya, sehingga dia tuh jadi terlatih ya. Walaupun dia masih punya kelemahan, dia selalu capek, staminanya selalu habis. Jadi dia tuh awal-awalnya ngebus banget startnya, tapi pas udah sampai ke akhir dia tuh jadi pelan. Dia tuh minusnya Komiya. Nah singkat cerita tuh mereka bertemu lagi di final pelajar lari SMA, lari 100 meter. Dan di sini benar-benar moment of the truth, siapa yang bakal menjadi lari tercepat di Jepang, siswa SMA, antara Togashi atau Komiya. Togashi di situ udah mulai ketakutan. Ternyata pas lari 100 meter udah mulai gitu kan. Ternyata Togashi kalah. Tapi karena pada saat itu hujan juga gitu. Jadi aku kadang kayaknya hujan juga kayaknya ngaruh deh. Soalnya kan tahan banting ya Komiya tuh ya. Kan hujan, berarti terbiasa. Kalau Togashi mungkin kurang terbiasa, gak tau juga. Tapi di situ dia pertama kali kalah oleh Komiya, yang dimana dia sebelumnya menang terus gitu. Dia menang terus gitu. Tapi gara-gara itu dia jadi kena mental. Animasinya juga bagus gitu, dari pas start finishnya Komiya menang itu jadi blank hitam kayak gitu. Jadi kayak psikologisnya tuh kena gitu. Kayak itu visual yang berbicara gitu. Visual psikologinya tuh berbicara. Dan Togashi langsung diem dan langsung hujan langsung menghilangkan dirinya. Setelah beberapa tahun si Togashi akhirnya dia merasa kena mental ya, 10 tahun 20 tahun, dan ternyata dia masih tetap aja kalah. Dan Komiya terpampang di poster kejuaraan 100 meter Komiya dan satunya lagi nanti adalah kalau kalian nonton. Dan Togashi nggak ada. Sakit gak tuh? Ini pasti bakal relate ke sebagian orang sih, pasti bakal relate coy. Dan ternyata itu menyakitkan sih, pasti menyakitkan banget untuk orang yang kita ajari ternyata lebih jago dari kita. Itu menyakitkan sih, apalagi udah terpampang di poster kita jadi gak dianggap gitu sama masyarakat. Akhirnya si Togashi depresi dan dia nangis di depan anak-anak. Dia benar-benar menderita dan animasinya bagus banget. Itu kan rotoskop ya, animasinya rotoskop. Bagusnya animasi ini, film anime ini tuh gila, rotoskopnya bagus banget. Dan berapa banyak frame yang digunakan gitu di film anime ini gitu ya. Karena ngelihat stadion aja tuh di rotoscoping gitu. Jadi kayak si pindah tempatnya pun tetap tempatnya ikut bergerak gitu. Berarti digambar ulang juga gitu tempat background latar tempatnya gitu. Ya dia nangis banget ya. Kita lihat itu art style-nya jadi berantakan pas dia depresi, itu bagus banget. Pas dia nangis itu bagus banget. Depresi kena mental banget.
Dan setelah sekian lama, akhirnya dia mencoba bangkit. Akhirnya di semifinal, kalau nggak salah, atau di quarter final gitu ya, semifinal, tanding ulang ya antara Komiya dan Togashi. Tapi ternyata ada orang-orang lain juga gitu yang ikut. Dan ternyata secara mengejutkan Komiya kalah, yang dimana dia terus menang terus sebelumnya. Setelah Togashi kalah dari Komiya gitu. Komiya akhirnya kalah juga sama om yang namanya itu siapa ya? Lupa. Yang pedagang kafe itu apa? Lupa, itu kayak Zeke Yeager gitu kalau nggak salah. Dia ceritanya selalu juara 2, akhirnya dia bisa jadi juara 1, coy. Gila gak tuh? Di situ Komiya jadi kena mental lagi, dia jadi ngapain sih gue lari gitu. Di situ letak filosofisnya ada film anime ini ya. Komiya jadi kalah, ternyata Togashi pun pasti menyadari, oh ternyata Komiya kalah juga ya gitu, bisa dikalahkan juga ya gitu. Akhirnya di final pun ya mereka di 100 meter terakhir nih ya, di ending filmnya itu gak dikasih lihat siapa yang menang gitu. Dan jadi kayak di scene terakhir mereka lari terus flashback ke masa kecilnya bebarengan dan hampir sama, langsung end screen. Kita gak tahu siapa yang menang ya. Tapi yang aku tangkap dari anime ini tuh adalah bukan soal bakat dan kerja keras, bukan soal menang dan kalah, tapi soal filosofisnya, yang dimana kalau misalkan ngapain sih kita 100 meter lari doang gitu. Setelah kamu dapat juara, medali ini medali itu, memenangkan kejuaraan, kamu dapat penghargaan, pengakuan dari masyarakat, setelah itu apa gitu ya. Kamu mempersiapkan 1 tahun lari 100 meter dan kamu mempertaruhkan 10 detik itu di turnamen latihan 1 tahun, tapi hasil yang akan menentukannya itu di 10 detik itu, 10 detik 100 meter itu gila ya. Dan yang aku dapat pelajarannya adalah live the moment, karena itu gak semua orang akan mengalami. Itu privilege-nya atlet lari juga ya, dia hanya merasakan hal itu. Sementara orang lain belum pernah merasakan hal itu, aku juga belum pernah merasakan sebagai atlet. Yang aku tangkap ya live the moment sih. Mau itu kamu kalah, menang, terus kalau kamu kalah kamu bangkit lagi, menang lagi, kalah lagi. Komiya pun ternyata bisa dikalahkan lagi sama seorang yang ternyata gak terlalu serius, yang 15 tahun juara 2, akhirnya dia bisa di posisi 1 gitu. Jadi ini bukan soal menang dan kalah, bukan soal bakat dan kerja keras, mana yang lebih baik antara bakat dan kerja keras, karena realita tidak tahu ya. Dan terkadang itu ditulis oleh yang di atas ya, takdir yang di atas, maktub ya, segala hal udah tertulis gitu terkadang ya. Jadi kalau kita udah kerja keras banget, udah bakat banget, tapi hasil belum maksimal, itu terkadang dinding takdir kita yang udah gak bisa ditembus lagi ya, itu udah ditulis dari yang di atas gitu, maktub, segala hal udah tertulis sebelumnya. Dan ya, yang aku tangkap adalah filosofinya adalah live the moment, terima saja, dan bukan tentang bakat dan kerja keras, bukan tentang siapa yang menang dan kalah, tapi syukurilah momen 100 meter di 10 detik itu, karena gak semua orang bisa dapat pengalaman seperti itu. Jadi berbahagialah kalian para atlet 100 meter dan banggakan negara-negara kalian, banggakan negara kita sih. Oke, itu dia. Follow juga suka, like juga suka, kalau gak suka ya gak apa-apa.